Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk semuanya. Baik, di pagi hari ini saya sudah siapkan di depan saya duduk ini beberapa macam bahan herbal yang akan kita pelajari bersama. Tadi saya dengar ada dari pengobat juga dari UNER ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti bisa bermanfaat. Kalau mau dikritisi ya monggo. Yang penting apa yang menjadi niat kami adalah ingin agar jamu atau ramuan Indonesia ini benar-benar bisa membantu kita semua untuk bisa lebih sehat, dan juga insya Allah ini akan sangat membantu upaya pemerintah untuk meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat dan juga untuk menghalau virus corona. Baik, ya, oke, materi saya sudah ada di panitia. Sudah bisa? Ya, silakan. Ya, ini saya beri judul Seni Mengolah Toga. Oh ya, ini ada CV-nya. Oke, ini yang ingin saya informasikan tentang seni mengolah toga antivirus, ya. Dan ini akan bermanfaat ya, baik untuk mencegah maupun untuk juga mengobati. Sebetulnya kalau kita jujur, Indonesia punya potensi yang luar biasa untuk bisa menghalau virus yang sedang melanda Indonesia, bahkan melanda dunia, ya. Oke, lanjut Pak. Ya, ini sudah, ini tentang saya, silakan saja, tapi intinya saya adalah owner dari PT Mahkota Dewa Indonesia yang bergerak bidang herbal, dan juga kita bersyukur banget di masa pandemi seperti ini kalau beberapa perusahaan yang lain harus PHK karyawan atau nggak harus banyak kolaps ya, kita bersyukur banget beberapa ramuan kita malah menjadi andalan sekarang ya, terutama yang terbuat dari bahan rempah atau bumbu dapur yang ada di rumah kita ya. Oke, lanjut Pak. Lanjut. Oke, iya. Ya, ini untuk mengawali presentasi saya, tentu saja untuk mencegah virus corona secara mandiri ya, itu kita harus berpikir, bersikap positif dengan banyak doa dan bersyukur tentunya. Dan jangan lupa stay at home, hindari kerumunan, jaga jarak sosial saat berkegiatan di luar rumah. Gunakan masker setiap kali keluar rumah. Hindari pegang mata, pegang hidung dan mulut, karena ini yang paling rawan tuh tangan kita memang ya. Kemudian harus cuci tangan dengan sabun sesering mungkin atau gunakan hand sanitizer. Lalu tingkatkan daya tahan tubuh dengan jamu. Nah ini, madu, VCO herbal atau buah-buahan ya. Lalu taati anjuran dan aturan pemerintah atau Pemda setempat menyangkut dengan PSBB. Jadi kita harus belajar bekerja di rumah saja. Seperti sekarang ya, kita belajar di rumah saja. Lanjut. Lanjut Pak, lanjut. Ya. Nah, seni mengolah toga, saya ingin memberi masukan kepada teman-teman semua bahwa mengolah toga itu seni. Jadi kadang-kadang maaf, untuk pengobat A mengusir virus corona, herbalnya ABCDE. Kalau saya DEFG. Jadi memang beda-beda. Ini justru kelebihan Indonesia mempunyai banyak sekali herbal, ada 30 ribuan ya. Tapi sementara ini yang dimanfaatkan, didaftarkan di Badan POM baru sekitar antara 300-an ya. Sayang sekali, padahal kita punya ribuan. Oke, nah untuk pengolahan herbal nanti ada herbal yang untuk obat luar. Obat luar tuh seperti dioles atau ditempelkan di dahi misalnya ya. Ini bentuknya pilis, parem ya. Biasanya menggunakan bahan toga. Toga itu tanaman obat keluarga yang segar atau kering yang dihaluskan ya. Kemudian hal lain lagi itu kita bisa manfaatkan minyak virgin coconut oil ya, virgin
coconut oil atau VCO, ini kelapa murni dengan pengolahan fermentasi. Ini yang hari-hari saya tekuni, saya bikin sendiri, ternyata hasilnya bagus sekali juga ya VCO, asal kita tahu pengolahan yang benar ya, dengan cara nanti dilakukan pendinginan, pembekuan nanti di freezer. Nanti kalau mau tahu lebih lanjut bisa masuk di YouTube-nya Om Maning ya, silahkan nanti ya. Lalu juga saya mencoba berinovasi bikin minyak VCO di mix dengan herbal. Seperti misalnya di mix dengan jahe merah seperti ini ya. Di mix juga dengan daun kelor atau yang lainnya, itu boleh-boleh saja. Jadi tidak hanya VCO yang murni yang putih, tapi nanti bisa VCO bentuk lain. Kemudian ada yang lain lagi, minyak angin. Ini yang di mix minyak atsiri seperti yang sudah pernah saya contohkan waktu saya mengajar di Sumba ya. Itu Pak Dirjen sendiri sudah nyoba bagaimana itu minyak angin yang di mix dengan herbal ya. Obat luar lain lagi seperti garam herbal, ini yang tidak banyak dimanfaatkan ya. Jadi mengobati satu penyakit bukan hanya yang diminum, tetapi berendam, penguapan itu juga bisa membantu penyembuhan secara lebih cepat ya. Kalau garam herbal dipakai untuk perendaman atau untuk kompres di bagian yang bengkak misalnya, atau untuk perendam kaki, itu juga luar biasa ya, bagus. Kemudian ada juga godokan jamu untuk mandi. Jadi herbal bukan hanya diminum, tapi bisa untuk mandi atau berendam ya. Lalu juga penguapan rempah atau penguapan herbal. Kemudian kita bisa menggunakan moksa, itu herbal yang dibakar didekatkan titik akupunktur. Dan yang lain lagi ada lilin herbal, lilin yang dimix dengan minyak atsiri herbal dengan cara mendekatkan titik-titik khusus di kaki dan tangan ya. Menjadi catatan, berbagai sediaan obat luar itu seperti krim, balsam, pilis, parem dan lain-lain bisa dioles di bagian tubuh tertentu yang memang sedang sakit. Oke, lanjut ya. Nah, ini untuk praktek pengolahan tanaman obat, kita perlu penyiapan bahan ramuan, kita pilih. Kita mau ambil daunnya, ambil batangnya, ambil rimpangnya atau akarnya, itu terserah kita dan sesuai dengan keluhan yang kita rasakan ya. Kemudian ada berapa jenis. Nah, ini untuk berapa jenis memang kita perlu mempertimbangkan apakah kondisi saya, misalnya contoh ya, saya tekanan darah saya rendah, apakah saya bisa menggunakan daun salam misalnya, karena daun salam itu pada intinya menurunkan tekanan darah ya. Tetapi kalau kita mau memanfaatkan, karena daun salam juga bagus untuk kolesterol, kita imbangi dengan herbal lain supaya tekanan darah kita menjadi normal. Bisa ditambahkan misalnya dengan jahe, dengan serai ya, seperti itu. Oke, makanya mengolah herbal itu adalah seni yang unik ya. Lalu nanti mengenai dosis juga itu kita pertimbangkan berapa orang yang akan minum. Itu disesuaikan. Kalau zaman dulu ukuran mengolah herbal biasanya ada 1 jempol, misalnya jahenya 1 jempol. Lalu ini misalnya lengkuasnya 2 jempol misalnya begitu ya, itu silakan saja. Tetapi kalau mau ukurannya nanti konsisten, sebaiknya memang menggunakan timbangan ya, timbangan yang gram-graman itu paling bagus. Oke, dan jangan lupa terus kita lakukan cara-cara yang higienis untuk mengolah herbal ya. Terus lanjut Pak ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke situasi seperti sekarang. Kita akan mempelajari rimpang antivirus. Yang saya sampaikan ini tentu saja ada yang beda dengan penelitian sekarang, atau ada yang beda dengan pendapat para pengobat ya. Tapi ini secara umum sudah diakui bahwa rimpang-rimpang Indonesia ini benar-benar sangat bagus. Saya sendiri sudah sekian lama, saya kira-kira 20 tahun ya,
sudah merasakan betul khasiat dari aneka rimpang. Jadi begini, rimpang itu kan sebetulnya banyak macamnya. Misalnya ada jahe, ada temulawak, ada kunyit, ada lengkuas, misalnya kencur dan sebagainya. Kalau kita membaca ataupun mempelajari penelitiannya, sebetulnya mirip-mirip. Rimpang itu mirip-mirip khasiatnya, ya. Rata-rata mesti antioksidannya tinggi, anti-inflamasi, lalu mesti rata-rata ada vitamin C-nya. Oke, nah secara rinci begini, ini kita fokus ke 5 rimpang saja. Nanti lain kali mungkin bisa dibahas ya rimpang-rimpang yang lain. Ini tentang jahe misalnya nih, jahe. Saya contohkan seperti ini jahe ya. Nanti ada gambarnya juga ya. Jahe yang paling bagus tentu saja jahe merah. Kalau bahasa Latinnya ini Zingiber officinalis ya. Itu mengandung, tunggu ya. Jahe, lanjut Pak. Oke, tadi tentang jahe, sudah sampai ke jahe ya Pak? Ya, oke. Jahe ini tadi jahe merah, ada lagi nanti jahe empret, ada jahe gajah yang gede-gede ya. Rata-rata sih kandungannya sama, hanya saja yang paling banyak kandungan ininya ya, gingerol dan sogalnya lebih banyak memang jahe merah. Tapi bukan berarti jahe yang lain tidak berkhasiat ya, tetap berkhasiat. Kemudian ini rata-rata juga jahe ini anti radang ya, bisa mengatasi batuk, flu, kemudian juga dia imunomodulator, antiinflamasi, antioksidan ya, dan rata-rata meningkatkan daya tahan tubuh kita. Oke. Selanjutnya temulawak atau bahasa latinnya Curcuma santorisa, itu mengandung kurkumin ya. Juga ini antivirus, anti radang, antibakteri ya. Kemudian antioksidannya tinggi. Lalu kunyit itu bahasa latinnya Curcuma domestica ya. Nanti kunyit ada macam-macam, kunyit putih ya, lalu ada kunyit mangga ya. Itu sekarang yang kita bahas Curcuma domestica, itu mengandung kurkumin, yaitu senyawa metabolit atau potensi terapeutik. Ini antivirus, antibiotik alami, kemudian antioksidan, anti kanker, dan mengandung vitamin C. Oke. Nah, lanjutannya sekarang tentang lengkuas. Ini lengkuas kan biasanya taunya dipakai untuk masak sayur lodeh misalnya ya, atau masak rendang misalnya ya. Tetapi ini lengkuas ini dalam bahasa latinnya Alpinia galanga, selain bagus untuk tambahan bumbu dapur, juga bagus ini karena mengandung alpin dan galangin, ini bisa mengatasi batuk. Jadi kalau misalnya di rumah kita adanya lengkuas, jahe nggak ada, gimana kalau lagi batuk? Nggak apa-apa, pakai lengkuas juga bisa, begitu ya. Oke, jadi ini anti radang anti batuk ya, kemudian juga mengatasi radang di tenggorokan, anti kanker, juga tingkatkan sirkulasi darah, dan yang penting dia juga mengandung vitamin C. Seperti kita ketahui, untuk mengusir ataupun menjaga daya tahan tubuh, kita mesti banyak konsumsi vitamin C. Nah, ini di rimpang banyak sekali ada ya. Dan satu rimpang lagi ada kencur. Kencur itu bahasa latinnya Kampferia galanga ya. Ini juga bisa meningkatkan energi, daya tahan tubuh, anti-inflamasi, anti kanker, juga atasi batuk pilek. Kalau zaman dulu kalau sedang batuk kita ambil kencur lalu kita gigit atau kita kunyah begitu saja ya. Nanti kita bisa bikin jamu yang enak. Oke, lanjut. Ya, nah ini gambar dari bayangannya, supaya kalau di sini saya ada misalnya ini jahe di situ ya, biasanya warnanya merah ya, jahe merah. Kemudian ada lengkuas, itu di situ ada lengkuas. Kalau lengkuas di sini saya ada siapkan lengkuas. Kemudian kencur, wah kencur pas nggak ada ini sih ya. Kencur ada, sudah tahu semua ya. Lalu temulawak, kalau temulawak tuh biasanya yang gede seperti ini ya, temulawak yang gede dan warnanya lebih muda biasanya ya. Kalau kunyit itu lebih kecil-kecil. Cuman ada memang kunyit yang rimpangnya atau empunya, biasanya juga ada yang gede ya. Oke, jadi ini contoh dari gambaran
rimpang dari 5 rimpang tadi. Lanjut. Nah, sekarang lainnya untuk antivirus ini juga aneka bawang. Jadi banyak jalan menuju Roma untuk kita bisa sehat ya. Kita bisa masak misalnya sup ya. Itu bisa menggunakan bawang putih, bawang merah, juga bombay, bawang bombay ya. Karena dari ketiga bawang ini dia rata-rata mempunyai khasiat antivirus. Ya, bisa turunkan kolesterol, mengatasi penggumpalan darah. Kalau kita mengalami penggumpalan darah ini bawang-bawang ini bagus sekali ya. Juga turunkan tekanan darah, turunkan kadar gula dalam darah ya. Oke, bumbu dapur kita. Lanjut. Ya, nah sekarang kalau daun antivirus apa saja? Memang banyak sekali ya daun antivirus, tetapi ini saya contohkan ada 5 daun, kebetulan di depan saya nanti ada. Mulai dari kelor. Nih, kelor itu ini ya. Ini dari pekarangan loh ya. Nah, sekarang tinggal pekarangannya banyak ditanemin apa enggak. Saya hanya menggunakan pot-pot nih seperti ini. Ini dari kelor. Kelor itu bahasa latinnya Moringa oleifera ya. Ini multivitamin ya, vitamin A, B, C, kalsium, kalium, zat besi, polifenol ya. Dia juga anti kanker dan juga menyehatkan jantung. Jangan lupa nanti kalau mau membuat olahan dari kelor, yang penting kelor ini jangan dimasak dengan panas yang terlalu tinggi. Nanti khasiatnya bisa luntur ya. Seperti halnya vitamin C itu kalau dipanaskan dengan derajat yang terlalu tinggi, vitamin C-nya hilang. Oke. Nah, itu tentang kelor. Jadi nanti kita bisa masak jadi sayur bening atau sayur lodeh ya untuk kelor kita. Kemudian sambiloto. Sambiloto ini seperti ini. Ini juga dari pekarangan loh ya. Saya tinggal di Jakarta, pekarangannya ya pakai pot-pot saja. Ini daun sambiloto ya. Bahasa latinnya Andrographis paniculata. Ini juga antiinflamasi, anti radang, antibiotik alami yang bisa mengatasi flu, batuk, pilek dan alergi. Bagus banget ya ini daun sambiloto ini sudah teruji ya. Penelitian ilmiah nanti Dr. Vivi akan menjelaskan lebih lengkap ya. Kemudian peppermint. Nah, ini dia peppermint. Peppermint itu atau daun mint ya. Bahasa latinnya Mentha piperata ya, Mentha piperita. Ini antibakteri, antiseptik, antiinflamasi dan juga ekspektoran supaya kalau kita ada dahak misalnya dia akan mengencerkan. Kalau saya contohkan daunnya ini nih. Nah, yang ini nih. Ini daun peppermint atau daun mint ya. Nih. Ya. Ini wangi ya seperti batuk ya. Dia juga antibakteri, antiinflamasi ya, ekspektoran, analgesik ya, bisa mengatasi flu dan pilek. Oke, setelah peppermint ada daun pegagan. Oh ya, ini juga saya satukan ini daun pegagan. Nah, ini mungkin di daerah ada yang bentuknya sedikit beda. Ini karena pegagan air ya. Jadi ini sama-sama dengan pegagan yang biasa numbuh di sawah-sawah ya, menjalar begitu kalau kita nanam padi ya. Ini juga kadang-kadang begitu ya, tapi ada beberapa macam. Bagusan yang mana kalau menurut saya ya sama-sama bagus ya. Hanya saja kalau yang pegagan ini karena dia hidupnya di air, jadi kadang-kadang dia sangat dingin. Jadi kalau untuk orang yang panas tinggi ini bagus sekali ya, tapi kalau orang kedinginan jangan dikasih daun pegagan yang ini ya. Oke. Nah, daun pegagan ini atau bahasa latinnya Centella asiatica, dia mempunyai sifat ya, meredakan kecemasan, stres ya, melancarkan aliran darah, tingkatkan fungsi otak. Jadi kalau di saya nih daun pegagan ini masukan untuk teman-teman ya yang di daerah mungkin ya. Pegagan ini sangat bagus untuk menenangkan. Nah, supaya Indonesia ini jangan banyak yang marah. Ini bapak pejabat kalau sudah lagi banyak urusan gampang banget marah.
Pak Rudi nggak marah tapi ya. Oke, ya. Jadi pegagan bagus sekali. Kemudian dia juga baik, selain antivirus, dia baik sekali untuk membantu anak-anak autis atau anak-anak yang kurang normal. Itu sangat bagus. Saya sudah pengalaman 20 tahun ya membantu anak-anak autis. Daun pegagan ini luar biasa. Dari anak-anak yang susah bicara, ini cepat sekali nanti bisa seperti anak normal, walaupun tidak normal sama sekali, tetapi bagus sekali untuk dikonsumsi, terutama anak-anak yang bermasalah ya. Lalu yang lainnya daun antivirus ada jintan nih. Jintan nanti macam-macam ya. Nah ini yang saya contohkan. Ini jintan, kalau di Sumba kemarin banyak sekali ya. Ini jintan, ini bahasa latinnya Prectranthus amboinicus ya. Ini antipiretik, jadi obat batuk, asma, sesak nafas yang baik sekali juga untuk sariawan, sakit kepala, bahkan untuk rematik. Ini tanaman ini gampang sekali tumbuhnya ya. Jadi tolong nanti yang di pekarangannya belum ada daun ini jinten, nanti ditanam ya. Kalau perlu saya kirim dari Jakarta kalau nggak ada. Oke, ini daun jinten. Nah, daun jinten ada yang beda lagi seperti ini. Ini daun jintennya agak ada warna putih di pinggirnya. Ini sama saja khasiatnya, hanya jenisnya yang sedikit beda. Seperti halnya tadi daun pegagan, ada yang bulat banget, ada yang bentuknya nanti seperti otak manusia. Gitu ya. Oke. Ya, lanjut. Daun antivirus sudah. Nah, ini contohnya yang mungkin lebih jelas. Ada daun kelor, daun sambiloto, daun mint, daun pegagan. Nah, ini yang beda dari yang saya tunjukkan tadi. Kalau pegagan di sini, ini pegagan yang rata-rata tumbuhnya di tanah ya. Lebih banyak di tanah ini ya. Kemudian ada daun jinten. Oke. Sudah jelas ya, daun-daunan antivirus. Lainnya banyak sekali sebetulnya. Nah, antivirus yang lain apa saja? Kita bisa memanfaatkan madu karena menguatkan sistem imun tubuh, sumber energi tubuh ya. Ini madu akan lebih bagus kalau nanti misalnya mau untuk terapi antivirus, bisa ditambahkan dengan bawang putih. Bawang putih dikupas, dimasukkan saja, direndam ke dalam madu. Itu juga bagus banget ya. Kemudian VCO ini biasanya mengandung asam laurat ya. Ini berkhasiat juga antivirus, antibakteri, anti jamur. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu mau bikin VCO sendiri, tisu herbal, silahkan nanti masuk di channel YouTube-nya Oma Ning ya. Itu lengkap sekali Oma infokan tentang VCO, tentang herbal antivirus, lalu bagaimana pengolahannya yang lebih rinci ada di YouTube-nya Oma Ning ya. Jangan lupa like and subscribe. Nah, ini sedikit promosi ya. Oke. Yang lain lagi sekarang ada kayu secang. Nih. Ini kayu secang ya, biasanya diserut seperti ini kalau kita beli di pasar ya. Kayu secang ini kalau direndam di air nih. Saya contohkan ini. Kalau direndam di air nanti warnanya merah. Ini sudah saya rendam di air, warnanya merah. Ya, kayu secang ini juga kaya antioksidan. Dia anti mikroba, anti alergi, dan tingkatkan imun tubuh. Jadi kalau mau sehat itu banyak sekali ya caranya ya. Silahkan nanti dipilih. Dan dia kaya flavonoid. Selain itu ada kayu manis. Kayu manis itu sangat bagus ya untuk antiinflamasi, menurunkan risiko sakit jantung. Nah, ini buat Bapak Ibu, terutama maaf ini ya yang beratnya berlebih ya. Silahkan setiap hari konsumsi kayu manis, mungkin dicampur yang lain ya. Ini bagus sekali mengatasi kolesterol dan juga mengantisipasi serangan jantung ya. Jangan sampailah di antara kita ini, kita baru saja kehilangan banyak musisi ya yang karena kelelahan ya. Kelelahan itu fatal sekali, jadi perlu menjadi perhatian untuk bekerja itu ya secukupnya, jangan over gitu ya. Oke, lanjut.
Lanjut. Ya, nah ini sekarang kita sampai ke membuat minuman. Seperti saya ungkapkan kemarin ke tim panitia, memang kalau saya harus bicara begini lalu saya praktek langsung agak repot. Tetapi paling tidak saya bisa memberitahu ini resepnya kalau mau membuat wedang jahe lemon. Ini seperti ini nanti wedang jahenya. Selalu dikasih temulawak ya, supaya apa? Supaya lambung kita terjaga ya. Jadi nanti bentuk ramuannya seperti ini, tinggal kita tambahkan lagi dengan irisan ini jeruk lemon ya. Menurut penelitian Universitas Gadjah Mada dari Fakultas Farmasi ya, dari Fakultas Farmasi ditemukan bahwa jahe merah, kemudian kayu secang, lalu ada lengkuas, itu ternyata antivirus yang luar biasa ya, menurut penelitian para ahli ya. Nah, kali ini saya ulang sekali lagi, kalau mau membuat wedang lemon atau jahe lemon atau jamon gitu ya, resepnya tinggal siapkan jahe merah 100 gram ya, jahe merah ini 100 gram. Kalau 100 gram itu kira-kira 4 begini nih, 4 begini ya. Kemudian temulawak itu nih 50 gram kira-kira segini, ini 50 gram ya. Kemudian serai juga 50 gram kira-kira segini, nanti bisa dipotong-potong. Oke, dan 1 buah lemon, nih lemon yang utuh begini. Lalu pemanisnya bisa menggunakan gula batu. Kalau nggak gula batu ya gula aren boleh nih, gula batu seperti ini ya. Oke. Kemudian ini kalau kita membuat dengan resep seperti ini memang bisa diminum untuk satu keluarga ya, misalnya bapak ibu dengan 2 anak misalnya ya. Ini dari 5 gelas, mengolahnya nanti dengan air 5 gelas ya. Gula batunya bisa 50 gram, 50 gram kira-kira segini saja ya. Oke ya. Cara mengolahnya sekarang, jadi jahe, temulawak, serai dicuci bersih dengan air mengalir ya, lalu dipotong-potong dan ditumbuk atau diparut. Kalau enggak juga bisa di blender ya, menggunakan blender ya. Kita rebus air dan serainya tadi ya, lalu setelah mendidih parutan herbal atau herbal yang sudah ditumbuk tadi dimasukkan, aduk-aduk hingga mendidih dengan api kecil. Nah ini yang perlu diperhatikan, kalau kita membuat jamu sebaiknya menggunakan api kecil terutama saat sudah mendidih ya. Lalu selanjutnya ramuan disaring dan ditambahkan gula. Jadi disaring dulu baru ditambahkan gula supaya gulanya tidak menempel di ampasnya begitu ya. Dan ini seperti ini misalnya ya, ini sudah saya saring, ini tinggal dikasih peresan jeruk lemon nih, ini seperti ini. Nah ya, oke, seperti itu. Nah, nanti kalau mengemas bisa menggunakan botol seperti ini ya. Kalau untuk sendiri ya langsung saja, tapi kalau misalnya nanti ada yang mau jualan ya, nanti bisa lihat contoh di YouTube-nya Om Maning ya, bagaimana membuat wedang jahe lemon dengan cara pengemasan yang benar. Oke, ya ini seperti dijelaskan di sini. Bila ingin jamunya nanti dikemas dalam botol, siapkan air biasa di baskom ya. Lalu tuang jamunya ke dalam botol saat masih panas. Jadi kadang-kadang yang salah di sini, jamu itu tidak harus pakai pengawet, karena jamu sendiri sebetulnya dia awet gitu, dia sebagai pengawet juga. Nah caranya nanti panas-panas langsung dituang di sini, hanya saja masih panas, lalu kita siapkan baskom isi air dingin ya. Itu cara mengemasnya. Oke. Kemudian ini sudah steril ya botol. Kalau mau menggunakan botol plastik, kalau belinya memang di tempat yang toko distributor botol, rasanya botol-botol ini sudah higienis, sudah steril ya.
Kalau misalnya ragu-ragu, boleh juga botolnya nanti diseduh air hangat. Oke, lanjut. Nah, ini sekarang kalau jamu serbuk antivirus. Maaf, nanti juga bisa serbuk itu seperti ini contohnya. Ini saya mengolah bahan herbal ya, yang kalau rimpangnya nanti ada seperti di sini, ada temulawak bubuk. Ini juga ada temulawak bubuk. Saya kasih nama KPK ini ramuannya, karena KPK itu singkatan dari Kapulogo, Peka, dan Katumbar. Ini bagus sekali untuk obat batuk ya. Nanti silahkan kalau mau dibikin, ini resepnya sudah ada ya. Oke, jadi semuanya serba bubuk, kunyit ya. Jadi temulawak, jahe, kunyit, kencur dicampur dengan gula aren ya. Oke, semua bahan dijadikan satu hingga merata, lalu disangrai. Ini yang membuat supaya jamu serbuk ini nanti awet ya. Bisa juga nanti kemasannya seperti ini misalnya. Kalau ini yang khusus isinya bumbu dapur, temulawak, kunyit, jahe ya. Kalau yang ini nanti ada tambahannya Kapulogo, Peka, dan juga Katumbar. Oke ya. Diaduk-aduk, tinggal disangrai, udah dikemas seperti ini ya. Lanjut. Terus lanjut Pak, setelah ditang antivirus. Oh tadi tunggu dulu Pak, sebelum ini tadi apa? Nah iya, ini satu lagi nih, wedang uwoh antivirus. Jadi kalau yang seperti ini jamu serbuk ya. Kalau yang seperti ini namanya wedang uwoh nih. Jadi ini hanya mengeringkan herbal saja, lalu dikemas ya. Nanti orang yang beli ramuan kita tinggal merebus. Kalau mau tahu resepnya seperti ini ya. Kalau jadi yang depan itu kalau misalnya yang segar 50 gram itu segar. Kalau yang kering, sudah kering seperti ini cukup kunyitnya 5 gram. Kemudian jahe juga begitu. Jahe 100 gram, kalau yang kering 10 gram. Jadi rata-rata perbandingannya 1:10. Kemudian serai juga begitu, kalau segar 30, kalau kering 3 gram. Kemudian daun pegagan, kalau mau ditambahkan daun pegagan itu 30 gram, kalau kering 3 gram. Atau boleh juga kalau nggak daun pegagan, boleh dicampurkan daun kelor, silahkan, boleh ya. Nah ini totalnya nanti kalau kering menjadi 44 gram ya, bahan kering. Kalau bahan basah menjadi 440 gram ya. Cara mengkonsumsinya, bersihkan dan rebus semua bahan dengan 1,5 liter air ya, jadikan 1 liter. Jadi ampas jamunya bisa direbus lagi ya. Kalau wedang uwoh seperti ini tidak hanya sekali rebus dibuang, tetapi bisa sampai, kalau saya 2-3 kali masih bisa ya. 2-3 kali masih bisa dimanfaatkan. Oke. Kemudian ya setelah direbus tadi lalu disaring, baru dikasih gula batu ya. Jadi gula tuh terakhir, saat mau minum baru dikasih gula. Oke, terus lanjut Pak. Nah kesimpulannya, cari penyebab penyakit untuk menentukan pemberian ramuan yang tepat ya. Apakah sakitnya karena virus, karena sakit kena angin, masuk angin misalnya ya, dan lain sebagainya. Pertimbangkan tekanan darah, gangguan lambung, dan keluhan lain yang dirasakan pasien atau yang kita rasakan. Jadi kalau mau aman memang selalu membuat formula ramuan itu ada keseimbangan. Misalnya ada pakai jahe itu kan panas, mendinginkannya apa? Itu pakai temulawak atau kunyit, seperti itu ya. Gunakan timbangan digital untuk menentukan dosis yang sama dan sesuai kebutuhan ya. Manfaatkan bahan empon-empon atau rimpang, daun herbal dan juga kayu herbal sesuai keluhan dengan memilih 3 atau 5 macam. Kalau izin Badan POM, nanti rata-rata ramuan jamu atau ramuan tradisional itu 5 macam. Kalau ada sekarang yang saya 30 macam ya terserah ya.
tetapi aturannya begitu ya, supaya tidak saling bertabrakan khasiatnya. Oke, perbaiki pola makan, pola hidup sehat, dan suasana hati yang gembira. Kalau di klinik saya selalu dituliskan atau disarankan kepada orang yang sakit untuk mau tersenyum sehari 20 kali. Ya, artinya kita selalu ciptakan suasana yang gembira dan optimis, itu akan membantu proses penyembuhan ya. Cegah corona dengan tinggal di rumah, gunakan masker setiap keluar rumah, sering cuci tangan pakai sabun, hand sanitizer ya. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan ramu-ramuan herbal yang ada di wilayah masing-masing ya. Semua orang bisa sehat. Demikian materi Oma. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan nanti Dr. Vivi serta Dr. Prati akan membahas secara ilmiah. Silakan.